Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kuliah subuh, masih membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perintah atau anjuran untuk menghormati para ulama, orang tua, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan, yaitu orang-orang yang soleh. Kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzsyaibatil muslimi wa hamilul qur'ani khairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzis sultanil muqsit." Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala," di antara bentuk memuliakan Allah, ikramati syaibatil muslimi, yaitu memuliakan orang tua yang muslim yang beruban. Jadi Nabi menjelaskan di antara bentuk kita itu memuliakan Allah, yaitu memuliakan orang tua yang sudah beruban. Seorang muslim yang sepuh kemudian sudah beruban, maka kita diperintahkan untuk senantiasa menghormatinya dan memuliakannya. Maka di antara bentuk memuliakan orang tua, ya bersikap lemah lembut, kemudian tidak berbuat kasar, senantiasa mendahulukan beliau, baik itu di tempat-tempat majelis ataupun ketika menjadi imam. Dan ini bentuk memuliakan seorang yang sudah sepuh yang beruban. Kalau kita memuliakan orang yang sepuh, orang yang tua, berarti kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kasar, kemudian unggah-ungguhnya kepada orang tua. Ini termasuk ajaran daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga di antara bentuk memuliakan Allah yaitu memuliakan hamilul Qur'ani, orang yang membawa Al-Qur'an. Maksud orang yang membawa Al-Qur'an ini adalah orang yang hafidh Qur'an, yang paham Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an. Jadi istilah hamilul Qur'an itu adalah hafidhul Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, yang paham Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya, orang yang semacam ini harus kita muliakan, harus kita hormati. Mengapa disebut dengan hamilul Qur'an, tidak hafidhul Qur'an? Karena hamil itu artinya membawa. Kenapa disebut dengan hamilul Qur'an? Karena seorang yang menghafal Al-Qur'an, dia berarti membawa Al-Qur'an di dalam dirinya. Dan dia itu seperti orang yang membawa beban. Orang yang membawa beban berat itu kan kesusahan. Jadi seperti orang yang membawa beban, dan beban itu tidak boleh jatuh, harus dibawa. Itu namanya hamil Quran. Apalagi orang yang hafal Quran itu dituntut untuk bisa memahami dan juga bisa mengamalkan. Nah, maka di sini Nabi mengatakan ghairil jafi fihi, penghafal Al-Qur'an yang tidak melampaui batas. Maksud daripada melampaui batas itu para ulama menjelaskan, yaitu diantaranya sikap berlebih-lebihan di dalam mencari makna, yang mana makna itu makna yang tidak diketahui kecuali Allah. Ya, seperti orang itu mencari makna alif lam mim, itu maknanya apa? Ya, ada yang memaknai alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Ya, makanya jumhur ulama itu mengatakan kalau huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an itu tafsirannya satu, Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah lah yang tahu maksud makna-makna itu. Maka di antara sikap berlebih-lebihan seseorang itu mencari ataupun menafsirkan yang demikian. Ya, jadi kalau huruf-huruf yang semacam ini, ya sudah, tafsirannya hanya satu, Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah lah yang tahu tentang maknanya. Dan juga di antara sikap berlebih-lebihan juga, yaitu ketika mencari apa? Mencari makna dan juga menafsiri sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, begitu juga ketika seorang yang hafal Quran ini berlebih-lebihan di dalam makhrajil huruf, makhraj huruf dan tajwid-tajwidnya. Dan juga Nabi mengatakan wal jafi anhu, penghafal Al-Qur'an yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyepelekan atau mengabaikan. Maksud mengabaikan ini dijelaskan oleh para ulama adalah at-tariku lahu, penghafal Quran tapi meninggalkan Quran.
Al-ba'idu an tilawatihi, jauh dari membaca Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran yang menyepelekan, mengabaikan Al-Quran, yaitu yang meninggalkan Al-Quran, jauh dari membacanya. Sampai-sampai ada ulama yang menjelaskan di antara sifat mengabaikan adalah ketika dia sudah menghafal Al-Quran, akan tetapi tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah murojaah Al-Quran, tidak pernah mengulang-ulang Al-Quran, kemudian dia sibuk dengan dunianya. Makanya disebut dengan hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Ya, tuntutannya itu berat, dijaga, tidak boleh hilang. Dituntut untuk memahami dan dituntut untuk mengamalkan. Nah, makanya tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh mengabaikan. Dan orang yang semacam ini wajib bagi kita untuk memuliakan dan menghormatinya. Kemudian di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikramati sultanil muqsit, yaitu memuliakan, menghormati pemimpin yang adil. Menghormati, memuliakan pemimpin yang adil, yang mana pemimpin ini ketika memimpin rakyat memberikan keadilan. Maka ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin memuliakan Allah, maka muliakanlah pemimpin yang adil. Di antara memuliakan pemimpin yang adil, tidak boleh mencela pemimpin, apalagi mencela di depan umum. Kemudian tidak boleh kudeta, memberontak. Ini adalah termasuk daripada memuliakan pemimpin. Dan ini semuanya adalah ajaran Islam. Memuliakan orang tua, memuliakan orang yang hafal Al-Quran, dan memuliakan pemimpin yang adil. Maka ini termasuk bentuk syiar dan syariat Islam. Insya Allah kalau dilakukan demikian, tidak ada itu Islam yang namanya Islam radikal, itu tidak ada. Ya, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Loh, bagaimana orang tua saja itu disuruh apa? Ya, disuruh dimuliakan. Pemimpin saja itu harus dimuliakan. Nah, makanya radikalnya di mana itu Islam? Tidak ada radikal itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya Islam radikal. Islam itu semuanya rahmatan lil alamin. Orang tua dihormati, pemimpin dimuliakan, tidak boleh menghina pemimpin, tidak boleh mencela pemimpin, tidak boleh memberontak pemimpin. Ini kan ajaran, semuanya ajaran Islam. Nah, orang tua saja dihormati, apalagi orang-orang yang memang punya kedudukan, itu juga harus dihormati. Nah, jadi tidak ada masjid yang radikal, tidak ada. Ya, jadi ini harus dipahami Bapak Ibu. Jadi istilah Islam radikal itu bukan dari Islam, bukan, itu dari musuh-musuh Islam. Ya, jadi bagaimana musuh-musuh Islam itu mencerminkan Islam itu radikal. Nah, yang ditampilkan itu yang radikalnya. Tapi yang seperti ini tidak pernah ditampilkan. Nah, bagaimana Nabi mengatakan di antara memuliakan Allah itu kan memuliakan pemimpin. Di antara memuliakan pemimpin, tidak boleh mencela pemimpin, tidak boleh kita itu memberontak pemimpin. Ini kan ajaran Islam. Nah, makanya kalau ada yang ingin kudeta
atau memberontak pemimpin, menurunkan pemimpin yang sah, itu bukan ajaran Islam. Meskipun yang melakukan itu orang Islam. Ini perlu dipahami semuanya ya. Karena hari-hari ini kan istilahnya Islam, nanti ada masjid yang radikal, pesantren yang radikal, itu kan ya demikian. Jadi tidak ada Bu yang namanya Islam radikal, itu tidak ada. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kemudian ini juga yang menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak radikal. Nabi mengajarkan bagaimana setiap muslim itu harus saling menyayangi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan pada hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Laisa minna, bukanlah dari golonganku. Siapa orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui, tidak mengakui kemuliaan orang tua di antara kami. Nabi mengatakan laisa minna, bukanlah termasuk ajaranku, bukanlah termasuk golonganku, orang yang tidak mengasihi, tidak menyayangi kepada anak kecil di antara kami, dan yang tidak mengetahui hak atau tidak mengakui hak orang tua di antara kami. Artinya Nabi ingin menjelaskan laisa minna. Laisa minna itu para ulama menyampaikan laisa minna itu kalau diartikan itu bukanlah dari golonganku, maknanya adalah bukanlah termasuk ajaranku. Yaitu apa? Orang yang tidak menyayangi anak kecil. Nah, anak kecil saja itu diperintahkan untuk disayangi. Anak kecil saja itu diperintahkan oleh Nabi untuk dikasihi. Kemudian Nabi mengatakan begitu juga, bukanlah termasuk ajaranku orang yang tidak menghargai, tidak memuliakan orang tua, atau tidak memuliakan orang yang sudah sepuh. Nah, ini saja sudah menunjukkan Islam itu luar biasa mengajarkan demikian. Nah, makanya ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana Nabi itu menyayangi anak kecil, bagaimana Nabi itu menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Makanya dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sanad Abu Hurairah, suatu ketika Abu Hurairah itu menceritakan Nabi Muhammad SAW itu membawa cucunya yang bernama Hasan bin Ali. Nabi itu apa namanya, kalau dalam bahasa kita itu momong gitu ya. Jadi momong itu yang memang dilakukan oleh Nabi itu ya, sing duwe putu yang momong. Jadi ketika Nabi itu momong Hasan bin Ali, kemudian Nabi itu mencium Hasan bin Ali.
Nah, ketika Nabi itu mencium Hasan bin Ali, ada sahabat yang namanya Aqra ibnu Habis At-Tamimi. Ada seorang sahabat namanya Aqra ibnu Habis At-Tamimi melihat Nabi itu mencium cucunya. Ketika Nabi mencium cucunya, sahabat Aqra bin Habis ini mengatakan, saya ini punya anak 10, tapi saya belum pernah melakukan apa yang dilakukan oleh engkau ya Rasulullah. Tidak pernah mencium anakku sama sekali. Maka mendengar kata-kata itu, Nabi Muhammad SAW itu memandang Aqra bin Habis At-Tamimi, kemudian mengatakan, malam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak mengasihi seseorang, maka tidak akan disayangi dan dikasihi oleh Allah. Maka ini kan agama rahmat, itu bukan agama radikal ini. Anak kecil aja harus disayangi, anak kecil aja itu harus kasihi. Dan juga orang tua itu harus dihormati. Ini ajaran yang luar biasa. Makanya suatu ketika di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, ini adalah ahli tarikh, ya, ahli tarikh dari kalangan tabi'in. Itu menceritakan, ini dinukil oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, suatu ketika Nabi itu berada di dekat Ka'bah, artinya di Masjidil Haram itu. Kemudian suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu menuntun ayahnya yang bernama Abu Quhafah, yang pada waktu itu belum masuk Islam. Abu Bakar membawa ayahnya dan menuntun kemana? Ke masjid itu. Nah, pada waktu itu belum masuk Islam itu. Nah, dan Abu Bakar itu ingin bapaknya ini masuk Islam, bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dituntun oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika dituntun oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Rasulullah SAW itu melihatnya. Nah, ketika melihatnya, Rasulullah SAW itu mendatanginya. Kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa Anda bawa bapak Anda itu ke sini? Seharusnya saya aja yang ke sana, biar engkau, bapakmu ini tidak capek-capek berjalan ke sini. Tapi apa jawaban daripada Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Rasulullah, yang berhak untuk datang, yang lebih wajib untuk datang itu adalah beliau, yaitu Abu Quhafah, daripada engkau datang ke sana. Nah, kemudian ketika itu didudukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu memegang dada daripada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi mengatakan, aslim, masuklah Islam wahai Abu Quhafah. Kemudian Abu Quhafah mengatakan syahadat dan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hadis ini menunjukkan ketika Nabi melihat Abu Bakar itu menggandeng ayahnya, kemudian Nabi itu mendatanginya dan mengatakan, wahai Abu Bakar, saya saja yang datang ke sana,
Anda itu tidak secara repot-repot bawa orang tua ini ke sini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi saja itu apa? Menghormati orang yang lebih tua. Ini ajaran Islam itu, menyayangi yang kecil, menghormati yang tua. Dan ini menunjukkan agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, bukan agama radikal. Nah, dan juga tidak ada masjid yang radikal. Ini, jadi ajaran Islam itu ya rahmatan lil alamin. Anak kecil saja itu harus disayangi, anak kecil aja itu harus dikasihi, orang tua itu juga harus dihormati. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam itu semua manusia itu ya diperlakukan, ya dirahmati, dikasih sayangi, dan tidak boleh kita itu semena-mena melakukan perbuatan yang memang menyakiti. Di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam muamalah Islam itu agama Islam menganjurkan untuk menempatkan manusia itu sesuai dengan derajat dan juga sesuai dengan kedudukan. Kita itu memperlakukan si A dengan si B dengan si C itu tidak sama. Sesuai apa? Ya sesuai dengan kedudukan si A, sesuai dengan apa namanya perilaku si A, sesuai dengan apa namanya keadaan si A. Nah, misalnya ketika kita memperlakukan sama antara si A, si B, si C itu, nanti tanggapannya itu lain itu. Makanya Nabi itu luar biasa. Ketika bertemu dengan orang miskin, bagaimana Nabi memperlakukan. Bagaimana ketika bertemu dengan orang kaya, bagaimana Nabi memperlakukan. Bagaimana Nabi itu bertemu dengan orang kafir, bagaimana Nabi itu bisa memperlakukan, bisa bersikap ya kepada siapa? Semua orang. Dan sikap kita itu tidaklah sama antara orang per orang, itu tidak sama. Ya, memperlakukan orang miskin itu berbeda dengan memperlakukan orang kaya. Ya, memperlakukan orang yang tidak berkedudukan beda dengan memperlakukan orang yang berkedudukan. Supaya apa? Supaya masing-masing ini bisa dihargai. Ya, supaya masing-masing ini bisa dipahami dan bisa memahami. Makanya ini agama Islam itu bagaimana seorang muslim itu dituntut untuk apa? Untuk bisa bersikap baik kepada semua orang. Dan sikapnya yaitu tidak sama. Bagaimana kita menghadapi orang yang bodoh dengan orang yang sudah tahu itu berbeda. Bagaimana kita menghadapi orang yang sudah ngaji berbeda dengan orang yang belum ngaji sikapnya. Yuk jangan disamakan. Makanya supaya apa? Supaya bisa menghargai orang. Nah, ketika seorang muslim bisa bersikap kepada orang per orang dengan baik, maka inilah yang akan bisa apa? Mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, sikap kita sama orang yang baru ngaji itu jangan seperti orang yang sudah ngaji. Dalam memberi nasihat pun berbeda. Ya, dalam memberikan nasihat itu juga berbeda. Orang yang baru ngaji dibodoh-bodohin, kamu bodoh gak pernah ngaji, nah ini lari semuanya itu. Nah, makanya agama Islam itu agama yang hikmah. Agama yang hikmah itu agama yang merangkul gitu loh.
Jadi bisa menempatkan sikap kepada orang per orang, bisa menghargai orang per orang. Ya, maka tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Nah, maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan. Jadi Aisyah itu ketika suatu hari ada seorang pengemis itu lewat. Seorang pengemis lewat. Ketika seorang pengemis lewat, Aisyah radhiyallahu anha itu memanggilnya. Ketika memanggilnya, kemudian Aisyah itu memberikan sepotong roti. Nah, kemudian ketika sepotong roti itu diberikan, kemudian pengemis itu berlalu. Artinya tidak diajak duduk, kemudian dikasih minum, itu tidak, kasih kemudian sudah pergi gitu. Nah, kemudian lewat lagi musafir. Ya, yang musafir ini pakaiannya bagus, kemudian berpenampilan bagus, kemudian Aisyah memanggilnya. Musafir ini. Kemudian Aisyah itu memerintahkan untuk duduk. Kemudian ketika duduk di situ masih ada banyak sahabat juga. Aisyah memerintahkan kepada para sahabat itu untuk memberikan makanan dan minuman dan disuruh duduk makan di situ. Nah, kemudian setelah makan selesai, kemudian melanjutkan perjalanan lagi itu musafir. Nah, kemudian ditanya sama beberapa sahabat itu, wahai Aisyah, tadi engkau ngasih sepotong roti kepada siapa? Kepada pengemis. Engkau tidak dikasih duduk, engkau tidak dikasih minum, kemudian berlalu saja itu pengemis. Tapi ketika datang seseorang, pakainya bagus, penampilannya bagus, dia itu musafir, kenapa engkau memerintahkan kami untuk mendudukkan laki-laki ini, kemudian memberikan makanan supaya dia makan, kemudian selesai baru dia itu melanjutkan perjalanan. Maka Aisyah mengatakan, saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, ansilun nasa manasilahum. Ya, dudukanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Perlakukanlah manusia itu sesuai dengan derajatnya dan kedudukannya. Kalau pengemis itu kan cuma butuhnya sepotong roti selesai. Kalau musafir, ya dia itu sedang melakukan perjalanan, barangkali dia capek, maka saya perintahkan dia duduk makan di situ supaya istirahat baru melaksanakan perjalanan. Nah, ini luar biasa sikapnya. Sikap kepada pengemis, kasih roti cukup itu. Tapi kalau yang musafir, dia didudukan, duduk, kemudian dikasih makan, selesai makan, kemudian baru pergi. Supaya apa? Supaya bisa istirahat. Ini luar biasa sikapnya ini. Ya, kalau pengemis makan di mana saja tidak masalah. Nah, ini musafir, ya, kemudian pakaiannya bagus. Nah, kemudian kalau makan sambil jalan itu bagaimana itu? Nah, ini luar biasa. Bagaimana Aisyah ini mengatakan kepada para sahabat, ansidun nasa manasilahum. Perlakukanlah manusia itu sesuai dengan kadar akalnya, kemudian kadar kedudukannya itu. Ya, makanya memperlakukan orang yang alim dengan orang yang tidak alim itu harus dibedakan. Memperlakukan antara orang yang belum tahu ilmu dengan orang yang sudah tahu ilmu itu harus dibedakan. Nah, ini yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya masing-masing itu merasa dihargai. Nah, demikian. Ini adalah ajaran Islam dan ini luar biasa kalau dipraktikkan itu. Ya, misalnya ya orang miskin diperlakukan sama dengan orang kaya, tidak bisa.
Ya, orang yang bodoh diperlakukan seperti orang alim itu juga berbeda. Nah, antara pejabat, orang yang punya kedudukan dengan rakyat biasa, perlakuannya juga harus berbeda. Supaya apa? Masing-masing itu bisa dihormati atau dihargai. Ini bukan berarti apa? Pilih kasih atau pilih sikap. Tidak seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar masing-masing itu bisa dihargai. Makanya Aisyah itu ketika ditanya, loh, kenapa? Kan sama-sama dikasih. Tapi kenapa beda perlakuan? Ya, kata Aisyah, ya tadi, perlakukan manusia itu sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kadar akalnya, demikian. Nah, makanya tadi kalau musafir itu kan capek, jadi dia itu duduk bisa sambil makan, bisa sambil istirahat, demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga ditunjukkan ya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada seseorang bernama Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn itu adalah paman dari kalau di dalam istilah sekarang itu penasehat, ya, penasehat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi Uyainah bin Hisn itu punya ponakan yang namanya Hurri ibnu Qais. Al-Hurri ibnu Qais ini termasuk penasehat Umar bin Khattab. Dan penasehat Umar bin Khattab itu luar biasa. Terdiri dari para kalangan yang hafal Al-Quran, yang paham Al-Quran, yang paham hadis. Itu penasehatnya hampir rata-rata itu adalah ulama-ulamanya para sahabat dan ulama-ulamanya para tabi'in. Nah, kemudian suatu ketika ada seseorang yang bernama Uyainah bin Hisn, termasuk paman daripada Al-Hurr bin Qais, yang termasuk penasihatnya Umar bin Khattab. Nah, suatu ketika itu terjadi di kota Madinah. Uyainah bin Hisn ini mengunjungi ponakannya yang termasuk adalah penasihat daripada Umar bin Khattab. Nah, suatu ketika datang ke ponakannya ini, pamannya yang bernama Uyainah bin Hisn ini mengatakan kepada ponakannya, wahai ponakanku, Anda kan itu termasuk orang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Ya, wahai pamanku, saya ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Tolong sampaikan izin kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, saya ingin bertemu. Ya, nanti saya sampaikan. Nah, ketika disampaikan, kemudian Umar bin Khattab itu mengizinkan pamannya beliau untuk apa? Untuk bertemu. Nah, ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, yaitu yang bernama Uyainah bin Hisn, apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu Uyainah bin Hisn, perkataan yang luar biasa, perkataan yang kritik luar biasa kepada Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan? Wahai Amirul Mukminin, Anda itu tidak berlaku adil. Anda itu termasuk pemimpin yang zalim. Coba di hadapan Amirul Mukminin, pamannya penasehat Umar bin Khattab mengatakan demikian, Anda itu tidak berlaku adil kepada kami. Anda itu pemimpin yang berbuat zalim. Kemudian sifat basariyahnya Umar bin Khattab itu muncul. Ketika itu Umar bin Khattab marah. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab ketika marah sampai-sampai ingin menghukum pamannya daripada penasihat, yaitu Al-Hurr ibn Qais. Nah, ketika Umar bin Khattab dalam keadaan marah
mendengar perkataan dari pamannya yang namanya penasehat, kemudian menasihati Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, innallaha qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah itu mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mul bil urfi wa a'rid anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, Allah itu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urf, dan perintahkanlah kebaikan, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi ponakannya itu bukan membela pamannya, enggak, tapi menasihati Umar bin Khattab jangan menunjukkan sikap arogan. Jangan menunjukkan sikap arogan kepada siapa? Kepada rakyat. Maka ketika itu Umar bin Khattab ketika dalam keadaan marah, beliau langsung diam, tidak marah. Kemudian ponakannya ini mengatakan, pamanku ini adalah orang yang bodoh. Pamanku ini adalah orang yang bodoh, tidak tahu bagaimana bersikap kepada siapa? Pemimpin. Seketika itu Umar memaafkan. Ya, artinya di dalam hadis ini luar biasa. Umar itu ketika marah, kemudian diingatkan oleh penasehatnya yaitu Al-Hur ibn Qais, langsung Umar itu apa? Diam, tidak marah, kemudian tidak jadi memberikan hukuman. Kenapa? Orang tadi itu adalah orang yang bodoh. Orang yang tadi pamannya itu adalah orang yang tidak tahu bagaimana bersikap kepada pemimpin. Nah, maka di dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana sikap seorang pemimpin ketika dikritik, ya itu tidak boleh marahnya itu sampai sejadi-jadinya demikian. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat berwibawa. Bagaimana dia itu ketika diingatkan langsung tidak marah. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kita itu mensikapi orang-orang yang bodoh. Ya, kalau orang-orang bodoh itu ketika kita lawan, ya berarti kita sama-sama apa? Sama-sama bodoh. Oh, ini kan bodoh, tidak tahu itu. Makanya ponakannya sendiri mengatakan, wa inna hadza minal jahilin. Pamanku ini itu termasuk daripada jahilin, orang-orang yang bodoh. Nah, artinya apa? Ini menyikapi orang bodoh itu tidak usah tidak usah diladeni, biarkan saja dia ngomong gitu. Ya, makanya luar biasa. Ya, kata Imam Syafi'i itu, saya itu kalau menghadapi 1000 orang yang alim, saya bisa mematahkan hujah-hujahnya. Tapi kalau saya menghadapi 1 orang bodoh, saya tidak kuat itu, nggak bisa mengalahkan itu. Ya tidak bisa, namanya nggak punya ilmu, bagaimana bisa berdebat? Itu. Makanya 1000 orang alim ketika berdebat dengan saya bisa mampu untuk melawan mematahkan hujah-hujah mereka. Akan tetapi kalau saya berdebat dengan orang yang bodoh, ya tidak tahu syariat, saya lebih baik diam, saya lebih baik mengalah. Ya orang bodoh diajak debat. Nah, makanya ini diingatkan oleh siapa namanya Al-Hur bin Qais, ya Amirul Mukminin, pamanku ini adalah orang yang bodoh. Artinya tidak bisa mampu bersikap kepada siapa? Kepada penguasa. Maka ini Umar ketika mendengar jawaban itu, ya Umar radhiyallahu anhu itu langsung diam, kemudian marahnya itu hilang karena diingatkan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diajarkan di dalam Islam bagaimana mensikapi orang yang bodoh.
Jadi orang yang bodoh, yang tidak tahu syariat, ya sudah didengarkan saja omongannya. Ya didengarkan saja omongannya, tidak perlu kita itu mendebat, ya tidak perlu kita meladeni, kita nasihati saja. Ya tidak perlu kita marah-marah itu. Ya, nah maka di dalam hadis ini itu menunjukkan bagaimana Islam itu mampu yang memberikan pedoman bagaimana bisa bersikap kepada siapapun, ya baik itu kepada orang yang lebih alim ataupun orang yang bodoh. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Artinya tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua kecuali kelak Allah takdirkan ketika dia itu dalam usia tua ada orang yang menghormatinya dan memuliakannya. Maka ini berlaku satu kaidah, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan begitu juga balasan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan sesuatu begitu juga engkau akan diberi balasan sesuai dengan perlakuanmu. Maka Nabi mengatakan tidaklah ada seorang pemuda yang memuliakan orang tua atau orang yang lebih sepuh, maka kelak nanti ketika dia dalam keadaan tua, nanti ada orang yang akan memuliakannya kembali. Nah, ini artinya orang yang lebih muda hormatilah orang yang lebih tua. Kelak nanti ketika orang yang muda itu dalam keadaan tua, insya Allah Allah akan berikan orang yang akan memuliakannya dan menghormatinya. Nah, ini adalah gambaran daripada Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama yang radikal, dan tidak ada istilah Islam radikal, yang adalah Islam rahmatan lil alamin. Dan juga tidak ada masjid atau pesantren yang radikal. Semuanya kalau mengajarkan tuntunan Islam yang sesuai dengan Nabi, insya Allah tidak ada yang namanya radikal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.